Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Murni Aura Olivia Sarwangi dari kelas 19 7A06 dengan NIM 192111234. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja jurnal yang telah saya buat dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Judul jurnal yang saya buat yaitu adalah Pengaruh Ancaman Pelanggaran Privasi pada Keamanan Dunia Digital. Topiknya di sini ada yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada kajian literatur, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Pertama di sini ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, hingga penyimpanan dan juga pengelolaan data. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, data pribadi telah menjadi salah satu aset yang paling penting dan berharga tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi perusahaan dan juga pemerintah. Kemudian di sini ada kajian literatur. Kajian literatur ini mengeksplorasi berbagai sudut pandang akademik dan laporan praktis terkait ancaman pelanggaran privasi serta dampaknya terhadap keamanan dunia digital. Pembahasannya pun mencangkup seperti konsep privasi digital, bentuk-bentuk ancaman, dampak terhadap individu, sistem global, serta regulasi dan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko. Kemudian di sini ada yang pertama ada konsep privasi digital, yaitu privasi digital didefinisikan sebagai hak individu untuk menjaga informasi pribadinya dari akses, penggunaan, ataupun penyebaran tanpa izin. Yang kedua, bentuk ancaman pelanggaran privasi, yaitu ancaman pelanggaran privasi dalam dunia digital dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya ada pencurian data pribadi, pengawasan tanpa izin, dan juga serangan cyber terhadap infrastruktur digital. Dan yang ketiga di sini juga ada dampaknya nih guys. Dampaknya itu adalah dampak ancaman pelanggaran privasi terhadap keamanan digital. Yaitu yang pertama, contohnya bisa berdampak kepada psikologis dan sosial, yaitu bisa menyebabkan rasa takut, cemas akibat data pribadinya itu tersebar. Dan yang kedua, hancurnya hubungan sosial karena manipulasi data ataupun menggunakan informasi palsu. Seperti kayak misalnya kita tuh udah temenan sama orang di sosial media, tapi ternyata kita itu menggunakan informasi palsu atau data fake. Pasti orang tersebut yang temenan udah sama kita tadi pasti akan merasakan hal yang kecewa kalau menurut saya, karena udah telah kita bohongin, kita udah pakai data fake gitu. Nah lanjut kita ke berdampak ke ekonomi. Nah yang pertama ini contohnya bisa kehilangan uang akibat penipuan berbasis phishing atau pencurian identitas, dan yang kedua bisa merugikan finansial karena kebocoran suatu data pelanggan. Kita lanjut ke yang akan berdampak ke keamanan sosial. Yang pertama itu bisa menyebabkan kebocoran rahasia negara yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing. Dan yang kedua, manipulasi publik melalui penyebaran berita palsu ataupun fake news. Di sini kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Masalah pada tahap ini melakukan identifikasi masalah mengenai topik yang akan dibahas pada penelitian. Topik permasalahan yang dibahas yaitu terkait privacy dan keamanan data di media sosial dengan memfokuskan pada dampak negatif dan juga strategi pencegahannya. Dan yang kedua, studi literatur. Dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber yang relevan dalam bidang privacy dan juga keamanan data di media sosial. Sumber data yang menjadi acuan meliputi artikel jurnal, berita, situs web terpercaya, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Masih di metode penelitian ya. Dan yang ketiga ini ada pengumpulan data. Mengumpulkan informasi yang relevan dari studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut akan digunakan untuk memperkuat argumen dan juga temuan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang dapat diinterpretasikan. Dan yang keempat ada analisis deskriptif, yaitu dilakukan untuk mengorganisir dan merangkum data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tujuannya itu adalah memberikan gambaran yang jelas dan juga terstruktur. Kemudian di sini ada hasil dan juga pembahasan. Yang pertama itu ada ancaman keamanan privasi di sosial media.
Yang pertama, jika keamanan privasinya tidak ketat, maka akan berdampak ancaman kebocoran suatu data yang kita miliki. Dan yang kedua, kesadaran keamanan privasi di sosial media, yaitu perlunya kesadaran akan diri sendiri dalam menggunakan sosial media dan juga menggunakan autentifikasi dua faktor agar data kita tuh aman, tidak gampang kebobolan sama orang lain. Kayak gitu. Dan yang ketiga, perilaku perlindungan privasi, yaitu dalam menggunakan sosial media, pentingnya setiap privasi yang kita miliki harus kita jaga, terutama seperti data kontak, pos wajah di sosial media, dan jangan asal menyebarkan alamat tempat tinggal kita. Nah, contohnya itu kalau terutama seperti pada data kontak itu, kita itu tidak boleh sembarangan naruh data data pribadi kita itu di sosial media. Kayak kita baru bikin akun, terus biodatanya itu ada kontak kita, nomor HP kita, alamat tempat tinggal kita, apapun itu yang berbau pokoknya tentang diri kita tuh kita tidak boleh postingnya untuk menjaga keamanan. Terus yang kedua juga post wajah di sosial media. Jadi kayak kita itu jangan asal sembarangan foto apapun itu yang menurut kita privacy, seperti kayak kita bergaya inilah, bergaya itu, karena siapa tahu aja ada orang jahat yang ingin menjadikan foto profil dia itu memakai foto kita. Kan kita tidak tahu kalau orang itu bisa saja mengambil foto kita dengan niat yang tidak baik. Dan yang ketiga yang paling penting, jangan asal menyebarkan alamat tempat tinggal kita. Karena kalau menurut saya, kalau misalnya ada paket, orang ngirimin paket kepada kita, kan kita tidak tahu ya kan paket itu apakah punya kita atau bukan. Apalagi kayak orang iseng lah, ibaratnya orang iseng ngirim paket sama kita. Nah, siapa tahu aja kan itu kan hal yang tidak baik kan, termasuk hal yang tidak baik kalau iseng-iseng ngirimin paket gitu. Apalagi kalau kita yang bayar atau dalam bentuk COD, itu kan bener-bener udah parah banget sih kalau kayak gitu ya. Jadi makanya kita tuh jangan asal menyebarkan alamat tempat tinggal kita ke dalam sosial media apapun itu. Nah, lanjut ya, kita sekarang ke kesimpulan. Jadi inti dari presentasi ini adalah ancaman pelanggaran privasi di era digital dapat berdampak luas pada individu, organisasi, dan juga keamanan nasional, sehingga dapat mengakibatkan isu pencurian data, pengawasan tanpa izin, dan juga eksploitasi data. Dengan lemahnya regulasi dan rendahnya kesadaran publik, privasi digital menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Sehingga upaya yang harus kita lakukan dalam pencegahan pelanggaran privasi yaitu dengan cara mitigasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Yaitu yang kedua, menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi. Dan yang ketiga, serta meningkatkan kesadaran diri sendiri dan juga masyarakat. Kemudian, kolaborasi global dan inovasi teknologi pun bisa menjadi kunci untuk menghadapi tantangan privasi di dunia digital. Jadi lebih penting itu pokoknya kita harus lebih sadar sama diri sendiri untuk menjaga keamanan privasi sosial media kita serta biodata kita. Karena semuanya itu ya karena balik sendiri. Kalau kita yang gak akan menyebar, pasti orang juga tidak akan tahu. Sekian presentasi dari saya, Murni Aurel Sariwangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.